Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Psikologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait dengan informasi P3K Guru tentunya. Dan informasinya sesuai dengan judul video, kita akan memberikan informasi terbaru terkait bagaimana dengan rekan-rekan guru honorer yang sudah mencapai passing grade atau melewati passing grade namun tidak ada formasi yang tersedia seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan informasi tersebut, kami mendapatkan informasi tentunya dari hasil webinar yang baru saja diadakan minggu kemarin teman-teman. Yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Nunuk Suryani, dan dimana pada saat penyampaian materi untuk webinar tersebut, Bu Nunuk dalam file pemaparannya tersebut di bagian ini teman-teman, 506.000 akan menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Itu di poin di bawahnya, di bawah grafik itu di bawah nomor 3 itu ada penjelasan sedikit terkait dengan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi itu dapat menggunakan hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya teman-teman. Tentunya ini berkaitan juga dengan ketersediaan formasi di daerah tempat teman-teman mengikuti tes seperti itu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hasil nilai tesnya tersebut itu bisa digunakan seperti itu. Dan hal ini pun juga di hasil webinar tersebut Bu Nunuk juga menjelaskan bahwasanya aturan untuk di P3K tahap 2 itu tetap menggunakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, bagaimana juga dijelaskan pada pasal 34 terkait dengan nilai seleksi kompetensi teknis di tahap 1 atau nilai seleksi kompetensi maksud kami yang sudah mencapai nilai passing grade ya atau nilai ambang batas itu bisa digunakan kembali teman-teman, baik itu di tahap 2 maupun di tahap 3 seperti itu. Dan tentunya nilai tertinggi nanti akan diambil atau nilai yang terbaik. Dan untuk lebih jelasnya di sini kami ada sedikit rekaman untuk hasil webinar kemarin yang bisa juga menjadi tambahan informasi bagi kita semua, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mencapai nilai ambang batas namun tidak ada formasi di tahap 1. Karena di sini juga ada sedikit penjelasan dari Ibu Nunuk bahwasanya Kemendikbudristek juga memikirkan hal tersebut seperti itu. Silakan teman-teman menyimak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Oke, selamat menyimak. Lulus ya di ujian pertama kemarin, ini ada masa sanggah sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana, dan perankingan pengumuman masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang ujian pertama itu di November nanti. Tanggalnya belum bisa saya sampaikan ya semuanya karena ini masih sedang kita rencanakan tanggal untuk seleksi kedua, tapi kira-kira sudah dimulai di minggu ketiga November. Nanti begitu sudah ada kepastian, saya akan umumkan pada teman-teman semuanya kapan ujian memilih formasi tahap kedua itu bisa dimulai. Kemudian ujian tahap kedua itu akan dilaksanakan di kira-kira itu di awal Desember. Tanggal tepatnya segera akan saya laporkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ujian ketiga dimungkinkan di awal, digeser di tahun depan. Jadi ujian kedua ini akan dilakukan di bulan Desember, kemudian nanti pemberkasan dan seterusnya di akhirnya. Pengumuman itu kira-kira di akhir Desember, nanti ujian ketiga itu ada digeser di tahun berikutnya. Ini ada perubahan lini masa karena dinamika yang ada di masyarakat yang harus kita akomodasi itu cukup besar. Jadi kalau kita bicara ideal itu mungkin lulusannya tidak terlalu banyak, lalu ada dinamika masukan berbagai aspirasi itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan mekanisme berikutnya. Teman-teman kalau melihat bahwa ada kemunduran dan lain sebagainya, itu yang kita ngamati berbagai masukan ya, aspirasi baik dari Komisi 10, dari Asosiasi Guru 35 tahun plus, asosiasi guru honorer, dan berbagai asosiasi lain, organisasi-organisasi profesi itu kan mengajukan berbagai macam aspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati,
jadilah formasi kita di tahun ini dari perhitungan kebutuhan Kemendikbudristek 1.002.000, dan itu sudah dituliskan dalam undang-undang APBN terkait dengan penggajiannya. Namun kalau tadi pagi atau sejak semalam itu di IG saya banyak pertanyaan. Saya minta bersungguh-sungguh untuk belajar, tetapi ada yang mengatakan, buat apa bersungguh-sungguh belajar, toh formasi tidak tersedia, Kemendikbud tidak menyediakan formasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa formasi kebutuhan Kemendikbud itu sudah dihitung sesuai dengan data di Dapodik, ketidaktersediaan guru, rasio guru, distribusi guru. Jadi ada juga yang numpuk di sekolah negeri, guru-guru yang PNS. Dengan memperhitungkan berbagai hal tersebut, maka kebutuhan formasinya 1 juta. 1 juta yang kita ajukan kepada Menpan RB. Namun dalam saat ini Menpan tentu menginginkan ajuan itu dari daerah. Dari daerah itu karena yang mengetahui perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud itu sebagai bahan analisis, lalu yang pasti tahu sekali berapa kebutuhannya adalah daerah, BKD, maka BKD yang mengusulkan kepada Menpan. Dan usulan itu ternyata tidak semua daerah mengusulkan, tidak semua daerah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua daerah mengusulkan. Ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan. Berbagai pertimbangan ya, mungkin daerah mempertimbangkan kekuatan anggarannya, mempertimbangkan banyak hal sehingga usulannya tidak sama. 50% saja hasil perhitungan Kemendikbud yang masuk. Jadi jadilah 506. Kemendikbud mengusulkan kebutuhan, Menpan itu memfasilitasi dengan mempertemukan BKD apakah perhitungannya dari Kemendikbud itu sama dengan yang ada di daerah, maka terjadilah formasi itu sebenarnya usulan daerah. Formasi yang dilamar itu dari semua tersedia formasi itu baru 326.478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Halmahera Utara, Barito, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, presentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan hasilnya kemarin? Ini ya saya sampaikan nih, hasil yang kemarin itu lulus dengan, kalau kita menggunakan nilai ambang batas sesuai dengan tingkat Menpan 1127 seluruh Indonesia nih saya laporkan yang lulus itu baru 90.836. Itu yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan ada yang lulus passing grade, ini yang sedang kita pikirkan apa solusinya bagi mereka. Lulus passing grade kalah ranking karena memang situ formasinya terbatas, orang yang melamar banyak. Itu 36.487. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang kalah ranking ini bukan yang sekolah induk yang ada guru yang linear. Nah itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan perkembangan seleksi ujian kompetensi 1 dan persiapan untuk ujian kompetensi 2. Saya tidak menyampaikan soal yang dipakai untuk ujian kompetensi 2 itu set yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi kita punya set soalnya banyak, itu yang nanti akan diacak dipakai di ujian kedua. Kurang lebih substansi, tingkat keberatannya, tingkat kesukaran, daya pembedanya sama. Tidak ada penurunan kualitas soal. Semua afirmasi masih digunakan di ujian kedua. Semua penurunan NAB yang kemarin diperbaiki melalui Permenkep Menpan juga masih digunakan. Silakan siap-siap Bapak Ibu, tetap semangat ya, jangan mengeluh terus. Tetapi kesampingkan dulu semua keluhan, tetapi yang paling diutamakan adalah kesiapan fisik dan mental untuk ujian kedua. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh, menghujat dan mengomel-omeli orang. Yang penting itu tetap hasil ujian ya, apapun itu. Kalau memang ada ketidakpuasan, silahkan itu nanti bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi. Kalau untuk NAB untuk semuanya itu di Panselnas ya. Kalau di Kemendikbudristek ini
hanya menyiapkan penyelenggaraan ujiannya. Jadi panitia ujian ini bukan hanya Kemendikbud, tapi penyelenggara ujiannya untuk ujian seleksi ini semua ada di Kemendikbud, tetapi semua keputusan tentang nilai ambang batas, afirmasi, perubahan mekanisme itu adanya di Bansanas. Demikian Pak materi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan nanti dalam forum diskusi. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.